Nah, kali ini aku bareng sama sepupu aku. Kenalin, nama dia adalah Hana. Nah, kali ini kita mau ngebahas tentang cowok lagi. Tapi ceritanya di dia, bukan di aku lagi. Dan kita sekalian makan. Ya nggak mukbang sih, tapi ya seperti itulah, sekalian makan dan cerita-cerita. Oke, dimulai. Jadi gimana, Kak? Mulai dari mana dulu nih? Mulai dari awal suka lo sama cowok itu dan awal kenal sama cowok itu. Yang 3 tahun ini? Ya, yang 3 tahun. Gila, dia bisa bertahan 3 tahun, weh. Oke, lanjut. Kenapa? Pertama itu waktu saat ada di gereja acara. Namanya tuh kayak apa ya dibilangnya? CD lah. CD itu kayak pembelajaran tentang kekristenan. Tapi ini khusus yang kayak Batak ya? Ya, yang orang Batak. Itu kan awalnya saya tidak menyukai cowok itu sama sekali. Awalnya tuh saya suka sama temennya malah. Ada apa jadi malu. Jadi iya, waktu dulu awalnya itu gue suka sama temennya itu kan. Awalnya gue gak kenal sama dia. Gini deh, biar nggak bingung. Temennya ini yang jadi si B, yang dia suka ini jadi si A. Oh ya, si A ini teman yang gue suka. Si A itu, si B ini yang awalnya sebelum gue suka sama si A. Gitu loh. Jadi gue tuh suka sama si B ini kan awalnya. Nah, si B ini dia tuh saat di gereja dia tuh kayak gue tuh kayak deket lah gitu kan sama si A. Sama si B. Oh, sama si B dulu ya? Iya kan, sama si B dulu. Yang 3 tahun ini kan si A. Nah, si B ini apa gue kayaknya terlalu GR kali ya. Terlalu baperan. Terlalu baperan. Jadi si B ini nih kayak ngedeketin gue. Ternyata selidik demi selidik dia tuh suka sama temen gue, sahabat gue. Cinta segitiga. Yoi. Sedih ya? Sedih banget. Terus udah gitu akhirnya tuh gue tuh berantem tuh awalnya sama sahabat gue ini, si cewek ini, si C lah ya. Pas banget si C. Pas banget. Oke. Ceritanya agak ribet, guys. Iya, muter-muter sih sebenarnya. Guys maksudnya. Terus kan udah gitu si B ini ngedeketin gue itu karena dia mau ngedeketin sahabat gue, si C ini. Dan akhirnya dia tuh kan, si B ini minta nama Facebook gue sakala itu ya. Udah 4 tahun yang lalu kayaknya. 4 tahun apa 3 tahun ya, pokoknya kala itu kan masih zaman Facebook dan BBM lah. Terus dia minta nama Facebook. Ternyata dia nggak follow gue duluan, nggak nge-add gue duluan. Ternyata nge-add si C ini, sahabat gue ini, ya kan. Terus udah kayak gitu gue tuh curiga tuh, kok dia duluan yang di add gitu kan. Si C ini duluan yang di add sama si B, ya kan. Akhirnya udah kayak gitu, udah tuh mulai dari situ dia si B dan si C ini sering chatan lah, sering inboxan lah gitu kan di Facebook ini. Dan gue tanpa sepengetahuan gue benar. Terus udah gitu akhirnya gue tuh kayak kesel gitu, marah, tiba-tiba kok udah jadian aja gitu kan. Terus gue kan dengan pedenya gue, dengan
Terus kan si B ini nge-add itu gue kan, nge-add BBM. nge-add BBM. Terus dengan pedenya dong gue bilang Ke si C. iya ke si C, gue di-add dong sama si B, gue seneng banget, gue gini-gini bla 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 gitu kan. Ya namanya juga curhatan cewek gitu loh dengan cowok. Terus udah gitu akhirnya gue kayak misalnya chatan gitu kan, apa BBM-an lah. Udah BBM-an, dia tuh sering ngirimin gue lagu. Dia tuh ngirimin gue lagu terus kan. Tapi selidik demi selidik, ternyata sebelum ngirim ke gue tuh lagu, ngirim ke si C. Mohon maaf, jadi gue kayak Kesekiannya dia lah. gitu kan. Mungkin dia itu kayak gitulah sama cewek gitu kan. Gue masih berpikir positif kan. Tapi memang informasi aja ya, memang si B ini orangnya baik ke semua cewek. Baik semua banget. cewek baik banget. Jadi kalau ada cewek yang suka sama dia, banyak cewek yang suka sama dia tuh udah nggak heran. Karena emang orangnya tuh humble banget. Oh, iya. Lanjut. Terus udah gitu dan gue bingung dong, kelamaan kok si ini balasnya lama banget ya, si B ini Ada perubahan. ada perubahan gitu. Terus udah gitu udah tuh gue kaget dong dengan bio-nya mereka. Gue dengan sama-sama gitu tuh tanggalnya yang mereka bikin. Gue bingung dong dengan inisial masing-masing gitu kan. Nah gue bingung, gue tanya lah ke si C, lo pacaran? Terus dia belum jawab tuh. Lo beneran pacaran? Pacaran sama siapa? Gitu kan. Iya gue pacaran. Sama siapa? Kata saya gitu kan. Jangan bilang sama si B, kata gue gitu kan. Terus kata dia, iya. Dari situ gue kecewa, gue marah, gue nangis, pokoknya bercampur aduk lah pemikiran gue ini. Udah kayak teman makan temen. Tapi Terus parah itu sahabat sendiri. Parahnya itu sahabat sendiri gitu kan. Bener-bener sedih mungkin. Alay banget ya gue. Kayak nggak ada cowok lain aja gitu. Padahal mah terus udah gitu gue marahan lah sampai 2 minggu itu kan. 2 minggu akhirnya setelah itu hari Minggunya gue baikan karena si B ini kayak ngebujuk saya lah supaya jangan marahan, maafan aja kayak gitu bla bla bla. Dia ngejelasin kenapa saya ngedeketin dia gini-gini. Terus dia ngejelasin kenapa dia nggak mau nerima saya karena ada sesuatu lah. Pokoknya adalah gitu kan, memungkinkan memang saya sama dia itu yang tidak memungkinkan kalau saya sama dia itu bersama. Karena orang Batak ya tau lah ya kayak gimana. Agak ribet coy. Agak ribet, beribet gitu kan. Muter-muter benar. Terus udah gitu. Nah minggu depannya setelah gue baikan, di tepat hari Sabtu, mereka itu si B ini Sama si C kan udah pacaran kan, saya udah tahu gitu kan. Terus saya dan si C jalan ke suatu tempat, terus pokoknya kemanapun saya pergi sama si C ini, si B dan dia membawa temennya ya si A ini yang gue jelasin. Yang si A ini kan. Terus udah gitu udah tuh mereka ngintilin kita terus kemana-mana. Kita mau kesana dia ngikut, ke toilet aja, sampai ke toilet aja dia tuh ngikutin. Berasa kayak punya ekor ya. Iya. Terus udah gitu
akhirnya kita tuh lari-larian kan, kita ngumpet gitu kan supaya nggak ketahuan. Akhirnya ketahuan juga. Pokoknya di gereja kita di lantai 2. Nah, si B dan si C ini berduaan terus. Otomatis gue dan si A juga berdua dong, tapi dengan tidak mengenal satu sama lain, belum mengenal satu sama lain. Masih. Tapi udah tau nama kan? Udah tau nama kan? Belum. Berarti Belum tahu nama. orang tak kenal tapi kita satu nasib gitu. Satu nasib. Jadi ya. nyamuk. Terus iya benar, jadi nyamuk banget kita di situ kan. Akhirnya di suatu tempat itu ada tangga, ya kan? Ada tangga. Gue duduk di situ kan. Nah tiba-tiba si A ini deketin gue, ya kan? Nah si A ini kan tahu kalau gue suka sama si B ini. Terus tiba-tiba dia duduk di samping gue dong. Gue kan duduk di tangga. Dia si A ini tiba-tiba duduk di samping gue. Dia bilang kayak gini, Terus lo bukannya beres banget. ini telur. Nah terus si A ini kan ngomong, bukannya lo suka ya sama si B, kayaknya lo deket deh sama si B, kenapa jadi si C yang Dapat. katanya gitu kan. Dan posisinya si A dan si C ini bersaudara. Hah? Bersaudara, maksudnya satu marga. Ya kan? Masa ya gue harus sebutin? Enggak juga dong. Iya. Karena sudah gitu Emang Batak agak masih ribet ada, guys. ya masih ada persaudaraan lah, gitu kan. Terus sudah gitu akhirnya si A ini ngomong, udah sih cowok mah masih banyak, kayak gitu kan, kayak gitu, nasihatin gue kayak gitu kan. Ya terus sudah gitu, terus dia bilang, ini kayak saya, kata kayak gitu kan. Terus kata gue, ih apaan sih? Di situ posisinya gue bener-bener gak suka ya, belum suka sama sekali sama tuh anak. Gue masih berpikir, ini anak kenapa sih, mungkin cuma buat nenangin gue kali ya, kayak gitu. Karena gue kayak menyendiri gitu loh, guys. Terus udah gitu akhirnya gue posisinya tuh kayak digituin, gue langsung itu apaan sih karena gitu kan, lo nih ya kenal aja enggak, gue gituin kan. Terus udah gitu ya udah kenalan lah, kata dia gitu kan. Terus lo Hana kan, katanya. Iya, kata gue gitu kan, dengan juteknya gue ya. Awalnya jutek tuh ya. Terus udah gitu gue ya gue si A gitu kan. Oh iya, kata gue gitu kan. Terus udah gitu udah tuh mohon maaf mau jatuh. Oh iya. Maaf ya guys, ini di kasur sebenarnya. Ada ide aja gitu. Iya, ada ide aja gitu. Naruh Terus, meja. udah gitu lanjut nggak nih? Lanjut. Oke. Terus udah tuh setelah kejadian itu gue nanya dong ke si C, C kok ini kayak gini sih, kata gue gitu kan. Si A kok kayak gini ya, ngomong kayak gini ya, gini mungkin suka kali sama kamu nak, kata dia kan. Bejat juga nih si C-nya nih. Terus yaudah pokoknya dia kayak gitulah gitu kan, mungkin ini kali gitu kan. Yang berjalannya waktu dia tuh semakin deket kan, tapi gue mulailah baper gitu kan. Mulai baper. Terus udah gitu pas gue udah mulai suka nih sama si A menjauh coy. Ya, tanpa sebab gitu, nggak jelas gitu. Iya, nggak jelas gitu perginya gitu loh. Terus akhirnya gue mendem sendiri lah ya, si C ini tahu kalau gue udah mulai suka sama si A. Si C ya kan, gue suka sama si A ini. Tapi si B belum tahu. Si B tahu setelah si C ini ngasih tahu. Si B dan si B malah mau ngejodohin gue sama si A. Dan si A-nya mungkin malah udah kebaca kali ya. Iya, mungkin dia tuh nggak mau diperjuangin, tapi maunya berjuang. Mungkin ya. Terus udah gitu udah tuh akhirnya gue makin jauh itunya ya, berkomunikasinya ya. Tapi karena kita
satu pertemanan. Dan satu tempat ibadah. Iya, dan satu tempat ibadah, otomatis toh gue kenal dia gitu kan, udah, tapi saling bertatap-tatap tapi nggak menyapa, nggak seakrab dulu sebelumnya, yang ngobrol aja lama gitu kan. Udah gitu udah tuh. Udah pedas. Mau dong minum. Apa? Dia tuh kayak menjauh kayak ngeliatin kalau dia tuh nggak suka sama saya, si A ini nggak suka sama saya. Nah, akhirnya curhatlah sama si C ini, curhat katanya ya udah sabar nak, kayak gini perjuangin aja terus kayak gitu kan. Tapi malah semakin gue perjuangin dia semakin menjauh gitu kan. Terus udah gitu sampai 3 tahun, bener-bener 3 tahun setengah lah setelah gue lulus dari SMA. Udah itu perasaan gue udah hilang aja gitu. Dan selama 3 tahun ini, selama gue memperjuangin ini, gue sama beberapa cowok lah, tetapi tetap aja pemikiran gue tetap balik lagi sama si A ini. Gue pacaran sama si D, C, A, segala macem itu, A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Z dah. Pokoknya gue pacaran sama beberapa orang lah dalam 3 tahun ini. Tetap aja pemikiran gue ya, gue masih suka sama si A ini. Dan akhirnya yaudah tuh mulailah gue melepaskan suka gue sama si A ini. Rasa sayang gue sama si A ini udah mulai lepas gitu kan. Awal-awalnya memang berat banget, kayak ngerasa gue tuh harus move on gitu tuh. Udah tahu lo tuh udah nggak diinginkan lagi di kehidupan dia, ngapain gue harus perjuangin gitu kan. Terus akhirnya datanglah dia ngomong ke gue, udahlah kak, nggak usah dipikirin, cowok masih banyak, bla bla bla. Pokoknya dia nasihatin gue gitu kan, sama si C ini kan nasihatin gue. Udah, mohon maaf ya kalau misalnya gue makan mulu, emang gue orangnya doyan makan. mohon maaf ya. Nah jadi itu kan si A ini kebetulan temennya cowok yang pernah gue suka juga. Dan sebelumnya tuh video sebelumnya kalau kalian belum nonton kan bisa cek video gue yang sebelumnya aja, nggak akan ada. Bikin kerjaan editor. Nah, editor guanya aduh, masa gue ngedit nih. Kita itu sebenarnya bukan satu geng sih, kayak satu perkumpulan lah, anak-anak remaja biasa gitu. Cuman kalau kita kan emang dinaungi dengan gereja, maksudnya kayak tempat ibadah kita sendiri gitu. Nah, jadi nggak heran kalau misalnya ya gue nyemangatin dia nyemangatin gue. Dan gue tuh sebelumnya itu emang suka sama cowok cuman 1,5 tahun atau 2 tahun lah. Dan kalau dia tuh emang 3 tahun setengah. 3 tahun setengah. Setengahnya tuh proses untuk move on ya. Iya. 3 tahun bener-bener gue suka banget sama dia, tapi setengah tahunnya itu gue proses move on. Udah OTW on the way gitulah untuk move on ya guys. Karena ya emang kalau misalnya kita suka sama cowok atau sama seseorang lah ya yang udah lama banget, buat move on itu tuh susahnya minta ampun. Setengah tahun itu aja gue kalau misalnya ngelihat dia lagi gitu ya di jalan gitu, ngerasa wah kayak masih ada rasa kok gini banget ya. Iya, kayak flashback aja sih. Iya, flashback gitu loh, flashback. Sebenarnya flashback doang, tapi perasaan mah tetap aja kayak udah hambar lah. Udah lalu gitu. Kayak udah masa lalu yang nggak perlu dibahas lagi gitu. Nah, cuman kita di sini pengen berbagi cerita aja sama kalian. Siapa tahu kalian kalau misalnya pernah suka sama cowok atau cewek gitu, masih bertahan sampai saat ini, kalau emang dia ada feedbacknya nggak apa-apa gitu.
Tapi kalau emang dianya udah nggak ada respon mah nggak masalah, nggak usah dipertahankan, tinggalin aja. Toh kalau kamunya baik, pasti jodoh kamu yang untuk kedepannya bakalan jauh lebih baik lagi gitu. Betul. Sekarang misalnya orang yang kalian yang masih sekolah atau kalian yang udah kuliah atau kalian kerja, kalian fokus dulu lah. Iya. Fokus dulu ke kegiatan kalian Yang sekarang gitu. Cowok itu bonus dari Tuhan. Kalian ngejalanin hari-hari kalian, misalnya sekolah, kuliah, kerja. Yang kita kejar itu sebenarnya Masa depan kita. Yang bagi cewek-cewek nih, masa depan itu sangat penting. Jangan tergantung sama cowok. Sekarang cewek pekerja itu yang dibutuhkan, nggak cuma tidur-tiduran doang, minta jatah ke suami. Oh, jangan sampai kayak gitu. Karena cewek itu sekarang udah mulai berdiri sendiri lah. Maksudnya dia udah punya pendirian dia sendiri. Kalau misalnya menurut gue ya, mungkin bagi orang tua dulu nih ya, masih pemikirannya masih terlalu kulot atau masih terlalu kuno gitu. Pasti kayak mikir ya, anak gue ngapain sih kerja, atau juga nanti suaminya juga yang biayain. Tapi masih banyak juga tau orang tua yang kayak misalnya kamu harus kerja biar nanti kamu kalau misalnya nikah, nah kamu bisa biayain diri kamu sendiri dan suami kamu bisa ngebiayain kamu gitu. Karena ya kalau kita udah punya ilmu, kenapa nggak kita nggak kita kembangin gitu. Toh kita berilmu kan biar kita berguna di masa depan gitu kan. Terus kalau emang orang tua nyaranin jangan kerja lah kayak gitu, dari diri kamu kayak gimana? Kamu pengen kerja atau kayak gimana? Harusnya sebagai cewek kita itu harus ada pendirian. Kalau misalnya kita hanya menunggu uang dari suami, toh kepuasan kalian itu cuma kepuasan semata doang. Tapi kalau lo berjuang sendiri, lo kerja sendiri, lo bersusah payah sendiri mencari pekerjaan, cari kerja dan dapat uang dari hasil kerja jerih payah kalian tuh merasa puas. Rasanya beda. Iya, kayak kalau misalnya nih ya lo minta duit nih sama orang tua lo, terus lo ngerasa kayak gue ngabisin duit gue ya karena gue ngerasa gak enak nih, meskipun ini uangnya dari kasih orang tua buat lo nih, tapi lo tetap ngerasa gak enak buat ngabisinnya karena ya itu uang orang tua lo gitu. Tapi kalau udah kerja, lo udah megang duit lo sendiri, lo mau hambur-hamburin kayak gimana pun itu udah hasil jerih payah lo, udah beda rasanya, kayak puasnya tuh puas banget gitu loh. Bener. Dan kalau misalnya lo minta sama suami lo, itu rasanya udah beda sih menurut gue. Karena belum lagi kalau misalnya kalau suami kan pasti dibagi bulanan doang, ya kan, bulanan. Kayak dibagi. Ya ampun, otak gue jauh banget ya. Pemikirannya. Astaga, belum mau nikah gue. Iya, Masih jauh. Pacar aja belum, gimana mau nikah? Iya. Bucin lu. Aduh. Ya jadi menurut gue nih ya, kalau kalian masih muda ya jalan aja sih hidup kalian. Nggak punya pacar tuh nggak mati gaya, coy. Gua dia yang bertahun-tahun lah. Enggak sih, kalau gue emang udah bertahun-tahun banget. Kalau gue sih udah masih berbulan-bulan lah. Dan kalau gue itu kenapa bisa bertahun-tahun, karena menurut gue suka sama orang itu susah. Sayang sama orang susah banget. Tapi kalau sekalinya sayang, move on-nya juga susah. Ya begitu lah. Tapi emang kalau milih pacar itu, kalau gue ya susah. Tipenya kan gue mau mulai move on dari yang 3 tahun ini si A itu. Gue tuh dengan cara mendekatkan sama cowok lain, tapi pada ujung-ujungnya juga tetap sama si A ini, tetap suka lagi sama si A ini. Tapi sekarang udah benar-benar move on, guys. Sekarang mikirin kuliah dulu. Iya, jangan terpatok dengan lelaki, jangan terpatok dengan masalah-masalah kayak yang gak penting gitulah. Intinya masa depan kalian tuh yang paling penting gitu. Masa depan kalian tuh harus cerah lah, jangan kayak kita ya. Jangan kayak kita. Masa depan gue masih cerah kan, coy. Masih cerah.
Kalau gue masih, maksud gue jangan ngikutin gaya gue gitu, gaya pemikiran gue yang dulu, kayak misalnya suka sama cowok harus bener-bener harus dapetin. Itu sih sebenarnya kayak bercampur dengan obsesi sih. Tapi seiringnya berjalannya waktu gue tahu gitu kan, oh ya udahlah lepasin, nanti juga akan ada kok waktunya gitu kan. Ada kan Tuhan menciptakan berpasang-pasangan, mungkin pasangan saya nggak sama dia tapi masih ada di kedepan hari menjalani hidup ini. Menjalani aja, ngalir aja kayak sungai, ngalir. Iya, ngalir aja kayak sungai, tapi jangan nyerah juga. Gimana ya? Kalian ngalir ngikutin jalannya hidup, tapi jangan nyerah, harus berusaha juga. Dan saran gue ya, kalau kalian ngeliat cowok baik, kalau misalnya lo ngeliat nih, kalau misalnya dia di depan lo dia baik gitu maksud gue. Nah, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu belum tentu benar. Jadi kalian tuh harus benar-benar kenal sama seseorang dulu, baru kalian bilang baik. Kalau menurut pengalaman gue sama pengalaman dia, kita kalau kenal orang tuh emang kalau misalnya udah ngeliat baik, oh dia baik gitu. Tapi lama-kelamaan orang pasti ngeliat memperlihatkan jeleknya dia gitu, sifat buruknya dia. Dan kita belajar dari situ, kita ngomong kalau dia baik, kita suka sama dia karena baik. Tapi ya kita juga salah, karena yang kita lihat itu baik, karena semua orang itu memang baik, tapi ada plus minusnya. Kayak kita juga pasti ada plus minusnya juga. Cuman jangan terlalu mudah untuk menilai seseorang, apalagi menilai kayak buat kalian jadiin sebagai pasangan kalian. Lebih baik mengenal dulu, nggak apa-apa temenan sampai bertahun-tahun, asalkan memang dia cocok buat kalian gitu. Kalau gue sih ya kayak lo pandangannya jangan gue harus punya cowok nih, harus punya gandengan nih kayak gitu. Janganlah berpikirnya sekarang tuh berpikir positif aja gitu kan. Kayak misalnya lo walaupun nih misalnya lo putus, lo harus punya pacar lagi, harus punya pacar nih. Jangan kayak gitu lah. Misalnya dia cowok gitu kan, gue cewek. Nah dia gue pacaran nih sama dia dan kita putus. Gue tuh tipe cewek yang jangan sampai lo tipe cewek yang kayak nggak bisa sendiri. Lo harus punya cowok gitu kan. Lo harus punya cowok, apapun bentuknya, apapun itunya harus punya cowok. Jangan sampai kayak gitu. Karena kenapa ya? Lo kelihatan kayak murahan banget gitu tuh. Karena zaman sekarang banyak kayak gitu. Ya, banyak banget. Dan itu yang bikin kayak lo tuh kelihatan rendah gitu. Jangan sampai deh gitu kan. Gue tuh nasihatin kayak gini karena emang gue tuh pengen orang-orang yang berkelakuan kayak gitu bisa mengubah lah gitu. Gue nggak suka banget gitu. Sebenarnya bukan cuma lo doang sih, kayak semua orang yang kayak gitu pasti ngerasa kayak ya ampun, kayak ngerasa gimana ya, mau dibilang jijik pun enggak, karena dia manusia gitu. Kayak ngeliatnya tuh malah kayak ilfeel gitu. Ilfeel banget cuy. Kayak ngerasa emang di dunia ini cowok siapa sih gitu. Penting banget gak sih gitu kan. Padahal iya sih sebenarnya kita memang sebagai wanita harus punya memikirkan gue tuh harus punya pendamping kayak gini untuk masa depan. Tapi kalau kalian masih bocah, maksudnya kayak masih kayak anak kecil, masih SMA atau SMP, ya ampun, masih waktunya kalian untuk belajar. Gunain waktu kalian tuh buat belajar. Jangan buat kayak kalian menjelajah ke dunia asmara gitu, karena dunia asmara tuh bukan buat main-main sebenarnya ya. Kalau kalian belajar agama, pasti kan diajarinnya yang benar. Jangan pacaran dulu, karena pacaran itu bukan buat main-main. Karena memang dimanapun pacaran itu diajarkan bukan buat main-main, karena emang buat keseriusan gitu. Nah, pacaran itu bukan kayak cuman kalian pacaran 3 bulan putus baru lagi, enggak. Pacaran itu kayak buat kalian mengenal diri satu sama lain gitu.
Dan ada beberapa agama juga kayak misalnya nggak menyarankan untuk pacaran juga kan. Iya. Nah gitu. Terlalu positif. Berpikir aja positif. Jodoh nggak bakal kemana, nggak bakal jauh-jauh kok. Kalau misalnya kalian pengen dapat jodoh yang baik, kalian ubah diri kalian aja dulu. Iya. Karena ada pepatah bilang kan, jodoh itu cerminan kita. Dari kamu. Cerminan dari kita. Kalau kitanya baik, jodoh kita akan baik. Iya. Tapi kalau kitanya buruk, jodoh kita juga akan buruk gitu. Jadi kita berusaha lah mencoba berubah supaya pasangan kita ke depan nanti akan dapat yang baik juga, jauh lebih baik daripada kita gitu. Makanya kalian harus berkaca dulu lah, jangan mencari-cari seseorang kalau misalnya kalian masih di bawah umur gitu. Maksudnya emang pacaran sih nggak ada batas umur ya, setahu saya. Sekarang juga udah nggak ada batas umur, SD aja ada coy. Iya, cuman kayak kalian tuh fokusin aja dulu lah ke belajar kalian. Belajar dulu aja lah gitu. Apa sih gunanya pacaran saat ini gitu? Kayak nggak penting banget sih menurut saya sih ya. Kalau menurut lu gimana? Menurut gue sih mulai sekarang tuh ya pacaran itu kayak ya udah sih, apa sih itu artinya pacaran gitu. Iya, kayak pacaran hanya untuk buang-buang waktu ya, serius buang-buang waktu dan serius buang-buang tenaga kita untuk ngebucin, untuk ngestalkerin cowok itu gitu kan. Dan pemikiran kita juga akan aneh-aneh gitu kan. Apa kita memikirkan cowok terus akhirnya pelajaran terbengkalai ya kan. Pekerjaan misalnya yang kerja akan terbengkalai kayak gitu kan. Jadi kan menghambat kita sendiri kan, menghambat masa depan kita sendiri. Jadi ya udahlah, cowok itu hanya bonus. Oke guys, segitu aja video kita hari ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Bye bye, sampai jumpa di video aku yang selanjutnya. Jangan lupa share ya. Iya.